Jumpa kembali dengan saya di channel Dapur Ngoprek. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek atau mengetes sebuah kapasitor. Ini kapasitor yang biasa digunakan di mesin pompa air. Nah, seperti ini bentuknya. Contohnya seperti ini. Ada 3 buah kapasitor. Nanti yang akan saya cek nih kondisinya. Ada 3 buah. Ini secara fisik ya bisa dilihat ini berbeda-beda ya. Yang satu kondisi fisiknya ini udah seperti ini meledak ini ya, pecah ini. Kondisinya udah rusak. Nah, yang ini kondisinya di bodi sih masih bagus, tapi kapasitansinya kita lihat juga. Dan ini udah pasti yang baru ini. Ini jadi sebagai perbandingan untuk mengetahui kondisi kapasitor yang masih bagus atau tidaknya. Jadi kapasitor ini biasa dipasang di mesin pompa air dan fungsinya ya sebagai starting awal ya, untuk putaran awal itu. Jadi si dinamonya itu berputar. Nah itu kendalanya itu biasanya maksudnya terus itu kalau mesin si pompa air itu putarannya lemah atau tidak berputar gitu. Jadi listrik masuk ke stator mesin pompa air, tapi si rotor tidak berputar. Itu biasa disebabkan oleh ya ini kapasitor ini yang nilai kapasitansinya berkurang atau ya konsel seperti ini rusak nih. Kalau misalkan yang mesin pompa airnya kita putar manual menggunakan tangan itu masih bisa berputar, cuman lemah, yaitu biasanya di kapasitornya ini yang nilai kapasitansinya sudah berkurang. Tapi kalau tidak berputar sama sekali biasanya ya mungkin ada faktor lain, atau bisa juga nih kapasitor udah meledak nah seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengetahui mendeteksi kerusakannya ya, entah di kapasitor, entah di komponen yang lainnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan cara mengukur kapasitornya ya, untuk mengetahui kondisinya bagus tidaknya. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu. Ini saya menggunakan multitester analog atau ampermeter analog seperti ini. Jadi saya langsung praktekkan aja. Ini caranya seperti ini. Atur selektor multitester ini ke kali 1. Jadi lihat nih, kali 1K atau ke kali 10K. Nah, sedikit tambahan untuk mengecek sebuah kapasitor yang nilainya, ini kan nilainya bisa dilihat ya ini. Ini nilainya kecil ini. Ini sekitar mikrofarad. Jadi kalau kapasitor yang nilai 10 mikrofarad ke bawah, untuk mengecekkan menggunakan multitester analog ini, gunakan reng batas ukurnya ke kali 1K atau ke 10K. Jangan gunakan yang ke kali 100 atau 10, apalagi 1 ya. Nanti sulit untuk terdeteksinya itu. Jadi kalau untuk yang 100 kali 100 sama kali 10 itu sekitar 100 mikrofarad ke atas tuh baru menggunakan reng batas ukur yang itu. Jadi kalau untuk yang ini menggunakan kali 1 atau kali 10K. Jadi saya langsung praktekkan. Nah, ini sudah saya atur ke kali 1K. Sebelumnya kita kalibrasi dulu nih biar pas. Nah, udah dinolkan seperti ini. Selanjutnya kita hubungkannya 2 probe ini ke kabel ini kapasitor nih, dua-duanya bisa lihat jarum bergerak. Nah, kalau ini biasa konsleting dulu, ini biasa ada muatannya nih kalau nggak bergerak gini. Ini bisa dibolak-balik ya seperti ini. Nah, dia jarum bergerak nih ke kanan, terus kembali lagi. Pergerakannya cukup lebar ini kalau yang masih bagus. Nah, lihat cukup lebar, bisa sekitaran di angka 20, bisa dilihat lagi nih. Nah, kisaran di angka 20 dia yang masih bagus. Nah, yang nilainya ini sama, ini juga nilainya, kita lihat tuh, ini nilainya kan, maaf ya keterbatasan alat record ini belum memadai. Nah, 6 mikrofarad ini, lainnya 6 mikrofarad.
ya sama dengan ini. Nah, sekarang kita cek nih yang sama nih, ini juga kan nilainya 6 mikrofarad. Kita cek seperti tadi. Nah, lihat pergerakannya cukup sedikit sekali. Nah, lemah. Jadi kondisinya ini udah berkurang nilai kapasitansinya ini. Walaupun ini sama nilainya. Yang ini sama 6 mikrofarad. Yang ini berapa nilainya kita lihat. Oh, ini besar di 8 mikrofarad. Kita cek juga. Nah, sama ini juga bergerak sedikit udah habis. Udah gitu bocor lagi ya, seperti ini. Ini waktu saya servis ini penyebabnya itu kok hubungan singkat ya, konsleting, ada air bocor ini yang meledak seperti ini. Nah, ini udah pasti harus diganti. Nah, kalau ini secara fisik masih bagus, tapi kapasitansinya udah habis. Itu cara mengecek kapasitor menggunakan multitester analog. Selanjutnya saya akan menggunakan alat bantu yang lain. Nah, ini bisa saya gunakan ini nih. Ini khusus ini, jadi alat ini tuh khusus ngecek kapasitor apa aja ya, Miller ataupun elektrolit nih. Ini kalau menggunakan alat ini lebih akurat ya. Jadi kita bisa mengetahui nilai kapasitansinya selain kondisinya bagus tidaknya, ini lebih akurat nih. Ini saya atur selektor ke 20 mikrofarad karena ini kan pengukuran 6 mikrofarad. Caranya seperti ini, sama seperti tadi dihubungkan. Ya, kita bisa lihat nih. Nah, nilai ini ya kapasitasnya 5,98. Ya, hampir mendekati 6 mikrofarad. Karena ini kan ada nilai toleransinya 5% ini. Jadi kurang lebihnya 5%. Tuh. Nah, selanjutnya ini yang ini kita cek berapa. Pengen tahu juga ini nilainya berapa nih. Yang 6 mikrofarad. Nah, kita cek jauh berapa. Kita turunkan nilainya ke 2 mikrofarad ke 200 nano ke 20 nano. Ini nilainya cuma 1,22 nano ini nilainya. Cukup kurang sekali ini nilainya, tidak sesuai. Jadi sudah habis, ini sudah kering. Kalau yang satunya lagi kita cek juga ya, pengen tahu juga nih, walaupun udah fisiknya udah hancur ya, apalagi ini ya nilainya udah gak ada itu. Jadi kalau menggunakan ini lebih akurat ya. Ya kalau disarankan, kalau yang sering servis elektronik atau mesin-mesin elektronik gitu ya, seperti mesin pompa air, kipas angin, atau emergency TV, televisi, radio, itu kan ada kapasitornya itu ya, jenis Miller pun jenis seperti ini ya, disarankan punya alat ini nih, kapasitansimeter nih, karena kita bisa mengetahui kapasitansinya masih sesuai atau tidak gitu. Kalau ini hanya bisa mendeteksi gitu ya, kurang lebih tadi seperti tadi caranya itu, deteksi aja. Untuk lebih efektifnya lebih menggunakan ini gitu. Saya bukan promosi sih, karena saya juga sama pengguna juga itu. Sering servis juga itu, ke servis, jadi saya butuh alat-alat seperti ini, alat ukur gitu. Jadi itu cara mengecek kapasitor mesin pompa air. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.